Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik terkait dengan berita Anies Baswedan hari ini. Bahkan Bawaslu mengatakan bahwa dianggap Anies Baswedan curi star untuk kampanye begitu kan, dan bahkan tidak etis bilangnya begitu. Dan bahkan ini Hasto, Bawaslu sebut Anies terkesan curi setar kampanye, PDIP sentil soal etika. Wow, Hasto mulai berani begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali. Ini Bawaslu RI menilai kegiatan safari Anies Baswedan tak etis karena terkesan curi setar kampanye. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bicara etika pemimpin. Wow, kok beraninya ya etika pemimpin, kata Hasto. Berarti dalam artian bahwa ya kalau Hasto berbicara ya seolah-olah ya banyak orang yang tidak percaya begitu, karena sudah terbiasa hal seperti itu begitu. Dan bahkan di sini disebutkan ya, kalau masalah Anies pasti rame aja. Kenapa sih? Dia sipil, kagak menjabat apa-apa. Sekarang boleh ya kesana kemari silaturahmi. Bawaslu otaknya ini atau apa ya? Anda itu wasit, kalau tak ada pemain bagaimana Anda mau ikut campur kalau latihan? Bodoh. Banyak sekali yang mengkritik kepada Bawaslu begitu. Sebelumnya banyak yang terang-terangan mempromosikan diri dengan pasangan baliho besar di pinggir jalan. Bikin mules lihatnya dan merusak pemandangan. Apa itu tidak parah ini? Adab biatas ilmu. Saling menyapa dan mengunjungi, apa salahnya yang masih menjabat pada jadi bintang iklan. Kalau Anies salah, coba kalau gengnya cebong pasti dibilang hanya belusukan. Ya memang para buzzer dan cebong ya memang seperti itu kelakuannya begitu kan. Bahkan ya bisa jadi Bawaslu atau KPU bisa jadi ya pengikut-pengikut mereka untuk dia kalau dia dibisikkan pada oligarki atau punya kepentingan besar, ya bisa jadi begitu kan. Calon presiden masa harus diam aja di rumah kayak patung memperkenalkan diri doang? Kalau enggak nanti tidak ada yang kenal dan tidak ada yang memilih. Bawaslu kenapa seolah jadi corong pemerintah? Belum musim kampanye dan belum ada aturan pemilu. Kalau Pak Gubernur yaitu gimana Pak? Padahal masih aktif menjabat. Amankah? Haha, Hasto bicara etika lah. Mendem ahas. Emang aturan mana yang ia langgar Anies? Lah gimana untuk Ganjar was? Gimana dengan Puan, Ganjar, Erik, Erlangga, Muhaimin, Pak Sekjen dan sebagainya? Yang harus diajari tentang etika adalah Pak Jokowi ini. Di mana etika Jokowi ketika main lempar bantuan dari dalam mobil? Di mana etika Jokowi ketika rakyat berunjuk rasa dan dia tidak pernah mau mendengarkan aspirasi rakyat, malah pergi ke kandang bebek? Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Dan bahkan Hasto ngomongin etika tapi baliho Puan bertebaran di mana-mana, aneh sekali. Ini kayak orang bener aja loh. Inilah politik begitu. Kalau tidak Hasto ya tidak rame begitu. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena Hasto itu ngomongnya apa aja, dia tidak berfaedah, tidak didengarkan oleh masyarakat begitu. Karena sudah tahu publik siapa Hasto begitu kan. Gimana etika lempar kaos sambil manyun? Bagaimana dengan baliho kepak-kepak sayap patah, kepak-kepak sayap patah yang pasang baliho nggak dibilang nggak etis, nggak. Dari 2001 loh memasang, jauh banget. Banyak sekali yang mentit mereka. Orang belum terdaftar sebagai calon kok curi setar. Orang masih status rakyat sipil, tidak etisnya di mana? Aneh. Kalau dari partai Anda yang pemecah rekor korupsi terbanyak, etika Anda sebagai pemimpin di mana? Coba jelasin secara rinci, saya mau dengar. Jadi teringat sebelumnya balehonya ada di mana-mana. Wow. Jangan urus orang lain Hasto, urus saja kader partaimu yang pasang baleho di mana-mana. Enggak ada yang bilang etis-etisan. Ibarat kompetisi bola, Anies proses latihan dulu. Masa wasit mau kasih kartu kuning? Kan acara permainan belum mulai. Tim bola Anies belum juga terdaftar ke panitia bola, nalarnya. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Inilah politik begitu kan. Ya tidak semestinya Bawaslu mengatakan seperti itu begitu kan. Justru Bawaslu yang tahu sendiri dan bahkan sebagai lembaga independen kan harus seperti itu begitu.
Hasto nongol lagi dan masih pakai cara lama. Toh nggak usah ngomong etika kalau PDIP aja nggak pernah nyentil anggotanya yang nggak punya moral. Nah lo minta 3 periode juga sentil dong. Itu udah bukan cuma soal etika tapi menghina konstitusi. Wow, banyak sekali. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Bawaslu sebut Anies terkesan curi star kampanye, PDIP sentil etika, soal etika. Jakarta, Bawaslu RI menilai kegiatan safari politik Anies Baswedan tak etis karena terkesan curi star kampanye. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bicara etika pemimpin. Hasto menilai imbauan Bawaslu sebagai pengingat agar suasana pemilu lebih kondusif dan berjalan sesuai tahapan telah ditentukan. Hasto telah lantas menganalogikan hal ini seperti ujian yang siswanya sudah mulai mengerjakan padahal soalnya belum terbit. Wow. Bisa dibayangkan di perguruan tinggi kalau ada ujian lalu ada mahasiswa yang mengerjakan ujian dulu sementara yang lain belum dapat soal ujian, kata Hasto. Kata siapa Hasto begitu kan? Diibaratkan itu tadi, Anies belum masuk ke lapangan begitu kan, belum siap-siap pemanasan lalu diberikan kartu kuning padahal Anies belum main begitu. Kira-kira kan seperti itu analoginya begitu. Wajar saja menurut Hasto jika Bawaslu menilai kegiatan Anies terkesan tak etis. Hasto lalu bicara terkait etika seorang pemimpin. Lantas bagaimana dengan Puan yang bagi-bagi sembako begitu kan? Ketika Bawaslu merekomendasikan itu sebagai pelanggaran etis, maka dengan kategori pelanggaran etis itu justru suatu hal yang sifatnya menjadi sangat gamblang karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin. Wow, Hasto sudah mulai bernyanyi di sini. Lebih jauh, Hasto menilai kasus Anies itu lebih menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Dia berharap semua pihak bersama-sama berkomitmen mengikuti aturan main. Sebelumnya, Bawaslu RI memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan Anies Baswedan melakukan kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Meski begitu, Bawaslu menilai kegiatan Anies terkesan tak etis karena dianggap sebagai safari politik sejak dini. Padahal dia silaturahmi, saking paniknya rezim hari ini kok seperti itu mainnya ya. Ya mungkin ya di satu sisi dia tidak akan tidak terbendung lagi Anies Baswedan disambut di mana-mana begitu. Akhirnya yang dimainkan seperti ini begitu. Walaupun pelaporan tidak memenuhi syarat material, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri setar dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, kata anggota Bawaslu RI Puadi di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat. Apalagi menurut Puadi, publik telah mengetahui kalau Anies merupakan capres yang diusung oleh Partai Nasdem. Menurutnya wajar saja jika aktivitas yang dilakukan oleh Anies akan dipandang sebagai aktivitas kampanye. Bawaslu ini tidak baca teori-teori politik ya begitu kan. Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas yang mengempanyakan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya nanti di pemilu 2024, kata Puadi. Wow, sangat luar biasa sekali kalau kita melihat ini begitu, tetapi tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari politik kita begitu kan. Tapi di satu sisi kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh langkah Bawaslu ini seakan-akan ada bisikan-bisikan tertentu bagi oligarki kan. Pada rezim hari ini tentu seperti itu begitu. Bahkan Hasto mengatakan etika. Kalau soal etika, lantas bagaimana dengan kader-kader PDIP begitu kan? Kok Hasto tidak menyentil sama sekali? Wow, Hasto itu berbicara apapun dia tidak dipercaya oleh publik begitu kan. Kira-kira seperti itulah analisanya begitu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Hasto ya mungkin kita masyarakat Indonesia tertawa begitu kan, karena begitu banyak sekali orang-orang bahkan praktisi yang tidak punya etika begitu. Dalam artian politisi itu banyak sekali yang melakukan itu begitu. Dalam artian ya di satu sisi orang asal ngomong begitu kan, seperti si Ruhut dan sebagainya, banyak sekali yang men-tweet mereka kenapa dia tidak diajarkan etika begitu kan. Ini yang perlu digarisbawahi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.